atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adi Alma Inayati Nainar Idatami, NIM 2019-210370. Di sini saya sebagai presenter pertama ingin mempresentasikan tentang strategi proses. Strategi proses merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Lalu, keputusan strategi yang akan diambil oleh manajer operasional memiliki tujuan untuk membentuk suatu proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen menggunakan sumber daya yang tersedia atau dikelola oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada 4 strategi proses, yaitu yang pertama, fokus proses. Fokus proses merupakan suatu fasilitas yang diorganisasi di sekeliling proses untuk memfasilitasi produksi yang volumenya rendah, varietas yang tinggi. Lalu yang kedua, fokus yang repetitif. Fokus yang repetitif merupakan suatu proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Lalu yang ketiga, fokus pada produk. Fokus pada produk merupakan suatu fasilitas yang diatur di sekitar produk yang berorientasi pada produk, volume yang tinggi, proses dengan varietas yang rendah. Lalu yang terakhir, yang keempat, kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan produksi yang cepat, biaya rendah yang melayani secara konstan perubahan dari keinginan konsumen yang unik. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh analisis dan desain proses. Ialah sejumlah alat dapat membantu memahami kompleksitas desain dan mendesain ulang proses. Alat tersebut merupakan jalan sederhana untuk memahami apa yang terjadi dalam proses. Dalam hal ini ada 4 contoh pilihan alat dalam rangka analisis dan desain ulang proses, yaitu yang pertama adalah diagram alur, sebuah skema atau gambar dari pemindahan bahan materi produk atau orang. Terus yang kedua adalah pemetaan fungsi waktu, yang menjadikan pengguna dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti langkah tambahan. Terus yang ketiga adalah pemetaan arus nilai. Sebuah variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah pemetaan arus nilai, namun pemetaan arus nilai perlu untuk melihat secara luas di mana nilai ditambahkan. Terus yang keempat ialah grafik proses. Alat yang keempat adalah diagram proses. Diagram ini membuat perhatian dipusatkan pada aktivitas penambahan nilai. Diagram ini menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapat cara objektif dan terstruktur. 5 adalah perencanaan layanan. Merupakan sebuah teknik analisis proses yang menitik beratkan pada pelanggan dan hubungan yang terjadi. Jadi masing-masing dari 5 alat bantu proses analisis ini memiliki kekuatan dan variasi diagram. Alur memberikan suatu cara yang cepat untuk melihat gambar keseluruhan dan berusaha memahami sistem secara keseluruhan. Pemetaan fungsi waktu menambahkan beberapa ketelitian dan elemen waktu terhadap analisis makro, yang dimana hal tersebut dapat dirancang untuk memberikan sudut pandang yang lebih terperinci mengenai proses menambahkan barang, misalnya kayak waktu, nilai tambah, jarak, penyimpanan, dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gadis Juliana Widarsari, nomor induk mahasiswa 2019-210419. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu khususnya saya akan membahas mengenai teknologi produksi.
teknologi produksi itu merupakan perkembangan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan dapat diterapkan di semua sektor yang menghasilkan barang maupun jasa. Nah, di dalam teknologi produksi ini ada 9 area teknologi. Yang pertama yaitu teknologi mesin. Teknologi mesin ini banyak kegiatan yang berupa operasional menggunakan mesin untuk pemotongan atau penggilingan. Nah, di dalam era komputerisasi yang sekarang ini telah banyak diciptakan cara untuk pengendalian mesin. Yang kedua yaitu Automatic Identification System atau AIS. Nah, di sini peralatan baru dari CNC hingga ATM itu dikendalikan dengan sinyal elektronik digital. Pembuatan data secara digital dilakukan melalui komputerisasi diantaranya dengan AIS ini. Nah, yang ketiga yaitu pengendalian proses. Pengendalian proses ini merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan proses fisik. Selanjutnya, yang keempat yaitu sistem visi. Sistem visi adalah penggunaan kamera video dan teknologi dalam peran pemeriksaan. Yang kelima yaitu robot. Robot adalah sebuah mesin yang fleksibel memiliki kemampuan untuk mengganti tenaga manusia bekerja melalui syaraf elektronik yang menjalankan sejumlah motor saklar. Yang keenam yaitu tentang Automated Storage and Retrieval System. Adalah gudang yang dikendalikan oleh komputer yang menempatkan komponen secara otomatis dari dap menuju tempat tertentu dalam gudang. Yang selanjutnya atau yang ketujuh yaitu Automated Guided Vehicle. Nah, ini adalah merupakan kereta yang dipandu dan dikendalikan secara elektronik yang digunakan untuk memindahkan bahan. Yang kedelapan yaitu Flexible Manufacturing System. Ia adalah merupakan sebuah sistem yang menggunakan sebuah sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh sinyal elektronik dari sebuah komputer induk. Dan yang terakhir adalah Computer Integrated Manufacturing. Adalah sebuah sistem manufaktur di mana CAD, FMS, pengendalian persediaan, gudang, dan pengiriman itu dipadukan, merupakan perluasan dari Flexible Manufacturing System. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknologi dalam sektor jasa. Perkembangan teknologi yang cepat juga terjadi di dalam sektor jasa, yang mana menyangkut peralatan diagnosa elektronik pada sebuah bengkel mobil, peralatan kesehatan, sampai peralatan yang digunakan di bandara dalam jasa perkembangan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sudin Azizi dengan nomor induk mahasiswa 2019-2104440. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pengertian kapasitas dan kapasitas desain efektif. Kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode tertentu. Kapasitas mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan akan terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada produk yang ada atau pelanggan. Jika fasilitas terlalu kecil, pelanggan bahkan pasar keseluruhan akan hilang. Oleh karena itu, penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan tujuan pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi tinggi. Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk memproduksi dalam waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output per satuan waktu. Pengertian kapasitas ini harus dilihat dari 3 perspektif agar lebih jelas, yaitu kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas aktual. Kapasitas desain ialah menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat hanya untuk perawatan yang rutin. Lalu, kapasitas efektif
yaitu menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Pada umumnya kapasitas efektif ini lebih rendah daripada kapasitas desain. Kapasitas efektif seringkali lebih rendah daripada kapasitas desain karena fasilitas yang ada mungkin telah didesain untuk versi produk sebelumnya atau bauran produk yang berbeda daripada yang sekarang sedang diproduksi. Lalu yang ketiga ialah kapasitas aktual. Kapasitas aktual ini menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kapasitas aktual dapat sedapat mungkin harus diusahakan sama dengan kapasitas efektif. Dua ukuran kinerja sistem khususnya berguna untuk pemanfaatan dan efisiensi, yaitu pemanfaatan atau utilization adalah persentase desain kapasitas yang benar-benar tercapai. Lalu efisiensi adalah persentase dari kapasitas efektif yang benar-benar dicapai. Terdapat rumus dalam penggunaannya, yaitu pemanfaatan sama dengan aktual output dibagi kapasitas desain. Sedangkan efisiensi adalah aktual output per kapasitas efektif. Lalu output sama dengan kapasitas efektif dikalikan dengan efisiensi. Kapasitas dan strategi. Keuntungan secara terus-menerus didapatkan dari pembentukan keunggulan bersaing, bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang baik pada proses tertentu. Keputusan kapasitas harus dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Lalu investasi tidak dibuat sebagai pengeluaran tersendiri, tetapi sebagai bagian dari rencana yang terpadu yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi yang menguntungkan. Pertanyaan yang harus ditanyakan adalah apakah investasi ini pada akhirnya akan memiliki pelanggan dan keunggulan bersaing apakah didapatkan seperti fleksibilitas proses, kecepatan pengantaran, peningkatan kualitas dan lainnya. Jadi ke-10 keputusan MO, begitu juga elemen organisasi lain terpengaruh oleh adanya perubahan kapasitas. Perubahan kapasitas akan berdampak pada penjualan dan arus kas. Begitu juga kualitas, rantai pasokan, sumber daya, manusia dan penjualan dan pemeliharaan. Jadi apa pertimbangannya? Di sini dibahas pertimbangan kapasitas, yaitu menentukan kebutuhan kapasitas masa depan dapat menjadi prosedur rumit yang sebagian besar didasarkan pada permintaan di masa mendatang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang cukup, maka penentuan kebutuhan kapasitasnya dapat langsung dilakukan. Selain integrasi dan investasi yang ketat, Hazard dan Rader pada tahun 1997 mengemukakan pertimbangan khusus bagi terciptanya keputusan kapasitas yang baik, yaitu nomor 1 yaitu ramalkan permintaannya secara akurat. Lalu yang kedua memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Yang ketiga temukan tingkat operasi atau volume yang optimal. Dan yang keempat ialah dibuat untuk perubahan. Seperti itu. Lalu mengelola permintaan. Walaupun terdapat peramal yang baik dan fasilitas yang dibangun sesuai dengan peramalan tersebut, dapat terjadi ketidakcocokan antara permintaan aktual dan kapasitas yang tersedia. Ketidakcocokan ini dapat berarti permintaan melebihi kapasitas atau kapasitas melebihi permintaan. Perusahaan dapat memiliki beberapa pilihan, antara lain yaitu pemerintah melebihi kapasitas. Jika pemerintah melebihi kapasitas, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, misalnya membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Lalu yang kedua yaitu kapasitas melebihi permintaan. Kapasitas melebihi permintaan, perusahaan mungkin menginginkan untuk merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Lalu yang ketiga yaitu penyesuaian pada permintaan musiman.
Sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan yang pada kapasitas. Dalam beberapa kasus, manajemen merasakan terbantu jika dapat menawarkan produk dengan pola permintaan yang saling melengkapi, yaitu produk-produk di mana suatu jenis memiliki permintaan tinggi dan jenis lain memiliki permintaan rendah. Contoh, perusahaan menambahkan sebuah lini produk seperti mobil salju agar pada saat winter tiba atau musim hujan tiba, penjualan terhadap produknya tetap bertahan. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu manajemen permintaan dan kapasitas dalam bidang jasa. Dalam bidang jasa, menjadwalkan pelanggan adalah manajemen permintaan dan menjadwalkan tenaga kerja adalah manajemen kapasitas. Yang pertama adalah manajemen permintaan. Saat permintaan cukup sejalan, manajemen permintaan cukup kerap dapat ditangani dengan membuat janji, reservasi atau aturan, yaitu siapa datang lebih awal, dilayani lebih dulu, atau first come first served. Pada beberapa bisnis seperti dokter dan kantor pengacara, sistem membuat perjanjian merupakan penjadwalan. Dan hal ini telah diterapkan pada bisnis tersebut di atas pada umumnya. Dan sistem reservasi berfungsi baik dalam perusahaan penyewaan kendaraan misalnya, lalu hotel dan beberapa restoran sebagai cara meminimalisir waktu tunggu pelanggan dan menghindari kekecewaan akibat layanan yang tidak dapat terpenuhi. Setiap industri mengembangkan pendekatannya masing-masing untuk menyesuaikan permintaan dan kapasitasnya. Contoh lain misalnya, pendekatan lain yang lebih agresif terhadap manajemen permintaan termasuk variasi diskon, yaitu tawaran spesial siapa cepat dia dapat, disetoran potongan harga untuk pertunjukan di siang hari, atau tempat duduk di waktu ganjil pada sebuah penerbangan, dan biaya pemanggilan telepon yang lebih murah di akhir pekan. Lalu materi selanjutnya yaitu manajemen kapasitas. Saat mengelola permintaan tidak mungkin dilakukan, maka pengelola kapasitas melalui perubahan dalam staf penuh waktu atau paruh waktu atau temporer dapat dijadikan pilihan, dan hal ini banyak dilakukan pada sektor jasa. Sebagai contoh, suatu rumah sakit mendapati kapasitasnya dibatasi oleh kurangnya seorang radiolog atau bersertifikat yang bersedia lembur. Seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis kemacetan dan teori mengenai kendala. Sebagai manajer yang berupaya untuk menyamakan kapasitas dengan permintaan, maka keputusan harus diambil dalam kisaran ukuran operasional tertentu atau area kerja dalam sistem yang lebih besar. Masing-masing area kerja bekerja sendiri-sendiri dapat diharapkan untuk memiliki kapasitasnya sendiri. Analisis kapasitas melibatkan menentukan kapasitas terobosan atas sentra kerja di dalam sistem dan pada akhirnya kapasitas bagi keseluruhan sistem. Konsep penting dalam analisis kapasitas adalah peranan dari kendala atau kemacetan. Istilah kemacetan atau bottleneck mengacu pada leher dari sebuah botol secara harfiah yang membatasi aliran atau dalam kasus ini sistem produksi, hambatan dalam terobosan. Kemacetan memiliki kapasitas efektif yang terendah dari operasional dalam sistem dan membatasi output sistem. Waktu kemacetan, bottleneck time, adalah waktu dari sentra kerja yang paling lambat dalam suatu sistem produksi. Waktu terobosan yaitu through time. Di sisi lainnya merupakan waktu yang mana unit berjalan melalui produksi dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Rohim dengan NIM 2019-210447. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kendala. Teori kendala yaitu teori yang digunakan untuk mencapai keuntungan melalui identifikasi terhadap kendala-kendala yang dialami oleh sebuah perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut.
Jadi teori ini berfokus pada peningkatan laba, yang mana dengan menggunakan teori tersebut perusahaan akan mendapatkan keuntungan secara maksimal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis titik impas atau break even point. Jadi analisis titik impas atau break even point ini adalah alat bantu untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan dengan cara mengetahui volume kegiatan perusahaan, di mana pada saat itu jumlah pendapatan atau penerimaan perusahaan sama besarnya dengan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Analisis titik impas ini membutuhkan perkiraan biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan pendapatan. Adapun biaya tetap yaitu biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Biaya tetap bisa berupa biaya penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung atau gedung, dan sebagainya. Lalu kemudian ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya tidak tetap yang lebih dikenal dengan istilah variable cost, yaitu nilainya dapat berubah-ubah per unit. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Hubungan sejajar untuk antara variabel dan kapasitas produksi akan saling berkaitan, karena jika salah satu terjadi peningkatan, maka yang lain akan mengikuti. Contoh dari biaya variabel adalah biaya listrik, biaya baku, biaya transportasi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada harga jual atau price, yaitu harga yang diperoleh dari sebuah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya harga jual dihitung per unit setelah diproduksi. Lalu yang terakhir ada pendapatan atau revenue. Jadi penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk dari jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin dan atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marsha Ranada Kaiza dengan NIM 2019-210-495. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai menerapkan nilai uang yang diharapkan atau IMV untuk pengambilan keputusan kapasitas, di mana menentukan nilai uang yang diperkirakan atau IMV itu memerlukan penentuan alternatif yang bervariasi. Untuk situasi perencanaan kapasitas, alam pernyataan biasanya adalah permintaan untuk masa yang akan datang atau kesukaan pangsa pasar. Dengan menugaskan nilai probabilitas pada alam pernyataan yang bervariasi, kita dapat mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan nilai yang diperkirakan dari alternatif tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menerapkan analisis investasi terhadap investasi yang berbasis strategi. Nah, dalam penerapan ini terdapat beberapa aspek mengenai investasi atas kapasitas. Yang pertama yaitu ada investasi biaya variabel dan juga arus kas, di mana karena analisis atau alternatif kapasitas dan proses itu selalu ada, sehingga dapat menjalankan opsi tanpa memandang investasi modal dan biaya variabel. Nah, para manajer itu harus memilih di antara opsi-opsi keuangan yang berbeda seiring dengan alternatif kapasitas dan proses.
Tapi analisis harus memperlihatkan investasi modal, biaya variabel, arus kas yang sejalan dengan nilai uang masa sekarang untuk masing-masing alternatif tersebut. Dan yang kedua yaitu ada nilai sekarang bersih, yaitu nilai yang menentukan diskonto atas serangkaian penerimaan uang pada masa yang akan datang dengan cara mempertimbangkan nilai waktu. Misalnya nih, saya menginvestasikan uang saya sebesar $100 di bank dengan tingkat bunga sebesar 5% per 1 tahun. Untuk 1 tahun. Nah, investasi yang saya itu akan bernilai, jadi uang saya awal itu ditambah $100.000 dikali 0,5 itu adalah tingkat bunganya yang untuk 1 tahun tadi, sehingga dihasilkan $105. Nah, jika saya menginvestasikan $105 tadi pada untuk tahun yang kedua, maka $105 itu tadi ditambah dengan $105.000 dikali 0,5 sama dengan itu 110,25. Nah, itu pada akhir tahun kedua. Di dalam metode ini, metode nilai sekarang bersih itu sederhananya kita itu cukup menghitung nilai sekarang atas semua arus kas untuk masing-masing alternatif investasi. Ketika memutuskan di antara alternatif investasi, kita mengambil investasi dengan nilai sekarang bersih yang tertinggi. Sehingga ketika melakukan beberapa investasi yang memiliki nilai sekarang bersih tertinggi itu lebih disukai dibanding dengan investasi dengan nilai bersih masa yang sekarang yang terendah. Terima kasih. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai materi ini dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.